Demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, saya Putri Cahaya dengan stambuk A321234045. Saya atas nama Kak Dede Simartini dengan stambuk A321234065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asagib, A321235051. Saya Yuliana Puspita Dewi, A321235053. Saya Herul Anam, A321-23052. Nama saya Bunga Putri Sagita dengan NIM A321-23060. Dan saya Salma Madi dengan NIM A321-23066. Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, melalui perjuangan dan pengorbanan. Sistem pemerintahan demokrasi telah lama berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama itu pemerintahan republik. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan terbagi. Kekuasaan di Indonesia terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin checks and balance. Yang ketiga, otonomi daerah. Sistem desentralisasi memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan. Pemilihan umum dan partai politik. Pemilihan berkala. Pemilihan umum diselenggarakan secara berkala untuk memilih pejabat publik di tingkat nasional dan lokal. Kontestasi partai. Partai politik bersaing secara sehat dalam pemilu untuk memperebutkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Hak pilih masyarakat. Warga negara memiliki hak pilih untuk menentukan perwakilan mereka di pemerintahan untuk melalui yang jujur dan adil. Peran masyarakat dalam demokrasi, yang pertama partisipasi politik. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik dalam pemilu maupun kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu kontrol sosial. Masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan komunitas. Masyarakat mengambil peran dalam pembangunan dan pembangunan komunitas di lingkungannya. Baik, materi selanjutnya tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Praktik korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi dalam mewujudkan demokrasi yang bersih. Yang kedua, radikalisme. Paham radikalisme dan intoleransi dapat mengancam stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan demokrasi. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Pemerataan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi merupakan tantangan penting dalam demokrasi. Dan yang terakhir, pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan di daerah-daerah terpencil masih menjadi tantangan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Demokrasi Indonesia memiliki perlindungan antara hak asasi manusia. Yang pertama adalah penegakan. Negara mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi. Yang kedua itu ada penegakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM menegakkan hak asasi manusia. Yang terakhir itu ada edukasi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia perlu terus ditingkatkan. Materi selanjutnya adalah masa depan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pembaruan sistem, yaitu penyempurnaan sistem demokrasi untuk menjawab tantangan zaman. Yang kedua ada penguatan kelembagaan, yaitu peningkatan kapasitas dan integritas lembaga-lembaga demokrasi. Yang ketiga ada pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Yang keempat ada edukasi demokrasi, yang mana penguatan dan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia. Yul, kamu tahu nggak arti demokrasi? Nggak tahu, Salma. Guys, kalian tahu nggak artinya demokrasi? Nggak tahu. Emang apa? Jadi, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Contohnya,